Kenapa saya harus berperang? Kenapa saya harus melawan? Ya karena ketika mereka mau menawarkan agama, memperkenalkan agama kepada orang-orang Kristen, mereka publik ya di video di channel YouTube mereka secara umum mereka publikasikan. Dan kemudian kalau kami malah itu nggak bisa. Itu yang saudara-saudara yang saya mau katakan. Sebenarnya kita ini sudah ada aturannya. Kamu yang beragama non-Kristen, ya sudah ajarkanlah agamamu secara non-Kristen kan. Kita sekarang ada di Polsek Cilengsi. Ini Mbak Gunung Putri ya, Polsek Gunung Putri. Mbak namanya? Katarina Subak. Mbak? Mbak Mas ya? Mbak dari HKBP, Mas dari SBI. Nah ini kita ambil pelajaran. Untung ada polisi. Kalau nggak boleh. Itu penistaan agama, penodaan agama, menyebarkan agama ke orang yang sudah beragama, itu nggak boleh. Ada aturan. Nggak semua umat muslim bisa menahan sabar. Siapapun mereka itu adalah penyesat. Mereka itulah pengikut ajaran setan-setan, ajaran iblis. Gak usah, saudara-saudara, gak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'allaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Sahabat, masih penasaran? Saya tengok channel dari Pendeta Yeremia Sumikar ini ya. Saya cari-cari videonya, video yang menanggapi tantangan debat terbuka dari Kohdon Ditan. Ternyata terakhir saya tengok tidak ada konten yang menanggapi tantangan Kohdon Ditan tersebut. Sudah fix ya, kita kasih julukan atau gelar Pendeta Yeremia Sumikar ini ya adalah pendeta pecundang. Karena apa? Getol sekali dia di dalam menuduh para mu'alaf itu, dikatakannya penyesat. Tidak hanya mu'alaf saja, para ustadz, para alim ulama dituduhnya penyesat pula. Nah, kesempatan kali ini dia kembali menantang dan dia akan tetap berperang ya dengan para penyesat-penyesat itu. Tetapi nanti di video yang ini kita akan tunjukkan siapakah sebenarnya penyesat tersebut. Oke sahabat, mari kita simak terlebih dahulu koar-koar, asumsi dan juga kumur-kumur dari pendeta pecundang, Pendeta Yeremia Sumikar. Itu yang saya mau katakan. Kenapa saya harus berperang? Kenapa saya harus melawan? Ya karena ketika mereka mau menawarkan agama, memperkenalkan agama kepada orang-orang Kristen, mereka publik ya di video di channel YouTube mereka secara umum mereka publikasikan. Dan kemudian kalau kami malah itu nggak bisa. Itu yang saudara-saudara yang saya mau katakan. Sebenarnya kita ini sudah ada aturannya. Kamu yang beragama non-Kristen, ya sudah ajarkanlah agamamu secara non-Kristen kan. Tetapi kalau kamu non-Kristen mengajarkan ajaran Kristen, maka saya percaya ada yang salah dengan kalian ini. Itu loh saudara-saudara ya. Nah, inilah tuduhan yang sangat mengada-ada dari Pendeta Yeremia Sumikar ya. Dia kembali menuduh bahwa umat Islam mengajarkan agama Kristen katanya. Tetapi setiap kita lihat sebuah perdebatan lintas agama ataupun channel-channel muslim yang mereaction ya, yang menjawab semua fitnah tuduhan yang dialamatkan kepada Islam dari para penista agama, itu adalah kewajiban bagi muslim ya untuk meluruskan semua fitnah, tuduhan dan segala penistaan yang ditujukan kepada Islam dari para penghujat-penghujat. Tetapi di sini kita bisa melihat Pendeta Yeremia Sumikar mencari alibi ya. Dia seakan-akan cuci tangan, tidak mau tahu dengan semua itu dan lantas menuduh umat Islam adalah penyesat, umat Islam adalah pengikut ajaran iblis, ajaran setan dan lain sebagainya. Dan satu yang perlu diingat oleh Pendeta Yeremia Sumikar ya,
umat Islam sangat mudah sekali menjawab segala fitnahan, tuduhan, dan penistaan agama yang dilakukan oleh para Kristen-Kristen penghujat itu. Cukup memakai dalil Bible mereka sendiri, membuktikan bahwa musuh terbesar umat Kristen adalah kitab sucinya sendiri. Dan ingat Pendeta Yeremia Sumikar, sebelum Anda mendebat Muslim, silahkan berdebat dengan Bible Anda sendiri. Kenapa kan kita nggak bisa berkata, oh nggak ada yang mengajarkan orang non-Kristen mengajarkan Kristen? Banyak. Ya jangan buta kita. Kita lihat saja di video-video mereka, banyak sekali. Mereka menjelaskan tentang. Kita sekarang ada di Polsek Cilengsi. Ini Mbak Gunung Putri ya, Polsek Gunung Putri. Mbak namanya? Katarina Subak. Mbak? Mbak Masnya? Mbak dari HKBP, Mas dari SBI. Nah ini kita ambil pelajaran. Untung ada polisi. Kalau enggak boleh, itu penistaan agama, penodaan agama, menyebarkan agama ke orang yang sudah beragama, itu nggak boleh. Ada aturan. Nggak semua umat muslim bisa menahan sabar. Dan kembali kita lihat di dalam video ini ya, apa yang dituduhkan oleh Pendeta Yeremia Sumikar kembali berbalik kepada dirinya sendiri, kembali berbalik kepada kekristenan. Ketika Pendeta Yeremia Sumikar menuduh umat Islam menyebarkan agama Kristen, tetapi lihatlah realitanya, banyak sekali para misionaris menjajakan agamanya yang tidak laku itu door to door kepada umat Islam ya, padahal sudah sangat jelas sekali tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Kembali untuk sesi kali ini, Pendeta Yeremia Sumikar ditampol dengan data, fakta, dan realita yang justru ditunjukkan oleh para misionaris tersebut. Dan di sini kita bisa melihat ya, ada 4 orang misionaris menjajakan agamanya di perkampungan atau di pemukiman Muslim, akhirnya ditangkap basah oleh warga. Kalau sudah tertangkap basah ya seperti ini, seperti ayam sayur, letoy, seperti itu ya. Ya nanti akan diproses ke pihak yang berwajib. Saya selalu mengatakan siapapun mereka itu adalah penyesat. Mereka itulah pengikut ajaran setan-setan, ajaran iblis. Saya diprotes kemarin. Termasuk si Kude ini ya memprotes saya, mengatakan kata-kata saya tidak bagus karena mengatakan mereka mengikuti ajaran setan-setan. Saya mau katakan apa? 1 Timotius 4 ayat 1 berkata bahwa mereka yang murtad dari kekristenan, mereka mengikuti roh-roh penyesat dan mengikuti ajaran setan-setan. Ya benar kata Pendeta Yeremia Sumikar kali ini kalau mengatakan mereka ini ya, para misionaris penjajah agama ini adalah penyesat. Mereka sebenarnya sudah tahu ada hukum ataupun ada pasal atau undang-undang yang mengatur bahwa tidak diperbolehkan menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Itu melanggar hukum, tetapi nekat saja, tetap saja mereka melakukan hal itu. Karena apa? Mereka sudah kekurangan umat, sudah kekurangan jemaat ya, lalu ya seperti inilah yang terpaksa mereka lakukan untuk menjaring umat ya. Jadi cocok untuk Pendeta Yeremia Sumikar kali ini, dia katakan kepada para misionaris penjajah agama itu adalah penyesat. Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu.